Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini? Semoga selalu baik. Kita masuk pembelajaran yang ketiga ya. Dan kita lanjutkan yang kemarin kita sudah bahas tentang sejarah perjuangan daripada Khulafaur Rasyidin. Ini kita akan lanjut ke kemarin kita sudah bahas tentang siapa aja Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas tentang Abu Bakar ya, dari semenjak beliau lahir sampai beliau wafat. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang Umar bin Khattab. Masih ingat apa itu Khulafaur Rasyidin? Nah, ini ya, Khulafaur Rasyidin itu adalah dan dua kata yaitu dari khalifah atau khulafa dan kata ar-rasyid itu. Khalifah itu pemimpin dan ar-rasyid itu artinya petunjuk. Maka kalau kita istilahkan orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah, itu Khulafaur Rasyidin. Tapi ingat ya, selanjutnya kita akan bahas tentang, kalau kemarin ini tentang Abu Bakar sudah selesai. Beliau itu menjadi khalifah dari tahun 11 Hijriah sampai tahun 13 Hijriah. Selanjutnya kita akan bahas tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Naufal, keturunan dari Abdul Uzza al-Quraisy, dari suku Adi. Nah, suku Adi ini suku yang terpandang dan mulia. Umar bin Khattab ini dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi. Kalau kemarin Abu Bakar 2 tahun sebelum kelahiran Nabi, kalau Umar itu 4 tahun sebelum kelahiran Nabi. Jadi lebih muda dibandingkan Rasulullah maupun Abu Bakar. Dan satu hal yang luar biasa dari Umar itu orangnya pemberani dan tidak pernah merasa takut ya. Karena sampai-sampai kalau dulu kan zaman Quraisy itu zaman di situ masih banyak duel dan yang lainnya. Kalau Umar itu duel, itu beliau tidak pernah kalah satu kali pun karena saking kuatnya beliau. Dan ketika saking kuatnya, ketika remaja pun dia diberi kepercayaan oleh sukunya untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku yang lain. Karena saking luar biasanya Umar bin Khattab ini. Nah, beliau masuk Islam pun niatnya tadinya bukan untuk masuk Islam, tetapi untuk membunuh Rasulullah. Ketika di jalan bertemu dengan salah satu sahabat Rasul, ditanya, mau kemana Umar? Kata Umar, aku ingin bertemu Muhammad, aku ingin membunuh Muhammad karena dia telah melecehkan Tuhan-Tuhan kami. Terus kata sahabatnya, sebelum kau datang ke Muhammad, tahukah kau adikmu masuk Islam? Nambah saja marahnya Umar. Akhirnya setelah itu Umarnya datang ke rumah adiknya dan melihat adiknya sedang membaca Al-Quran. Umar akan mengambil Al-Quran, dihalau oleh adiknya dipukul sampai ada yang bilang giginya patah ya. Terus kata adiknya, kalau engkau ingin mengambil ini silahkan wudhu dan mandi terlebih dahulu. Akhirnya Umar mandi junub dan wudhu. Setelah itu dia membaca surat Toha. Dari situlah beliau mendapat hidayah dan untuk memperkuat barisan umat Islam. Dan juga ternyata ini juga salah satu dari doa Rasulullah yang mengatakan, ya Allah, masukkanlah Islam di antara dua umat, yaitu Umar bin Khattab dan juga Umar Abu Jahal. Akhirnya Allah memilih Umar bin Khattab. Khalifah Umar ini beliau ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai khalifah ketika Abu Bakar merasa kematian semakin dekat, dan ditunjuknya Umar ini mendapat respon yang luar biasa dari umat muslim. Semua setuju. Setelah dibayat, Umar bin Khattab berkata, orang Arab bagaikan seekor unta yang keras kepala, dan ia akan bertalian dengan pengendara di mana jalan akan dilalui. Begitulah aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus. Umar menyebut ini sebagai khalifah Rasulullah, pengganti Rasulullah, maksudnya pengganti dari Abu Bakar. Dan ia juga mendapat gelar dari umat Islam, yaitu Amir al-Mu'minin,
aman dan orang-orang mukmin, gelar ini diberikan sehubungan dengan keberhasilan Umar bin Khattab. Umar mempunyai prestasi yang luar biasa. Yang pertama, mendirikan beberapa departemen pemerintahan. Yang kedua, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Yang ketiga, mendirikan pengadilan dan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Jadi sebelum kita mengenal ini, zaman Rasulullah sudah ada ya, zaman Umar ini sudah dibuat lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Membentuk jawat kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban, mendirikan jawatan pekerjaan umum dan untuk mendukung pembangunan, mendirikan baitul mal, dan kalau sekarang kita baitul mal ini dikenal dengan Baznas, ya, Bazda dan yang lainnya. Badan Amil Zakat, nah itu didirikan ketika zamannya Umar. Yang selanjutnya mencetak uang sebagai sarana ma'isyah dan muamalah. Nah, ini dicetaklah uang dinar dan dirham. Dicetaknya mata uang bangsa Arab, menetapkan peninggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Jadi tahun Hijriah ini ditetapkan oleh Umar. Pada kapan kalender Hijriah ini ditetapkan? Ketika Rasulullah hijrah pertama kali, itu 1 Hijriah ya. Makanya kenapa kok Hijriah lebih sedikit dibandingkan Masehi, karena ditetapkannya ketika 570. Ketika usia Rasulullah 40 tahun dan 3 tahun kenabian Rasulullah, 10 tahun kenabian Rasulullah, 13 tahun kenabian Rasulullah berangkat ke Madinah hijrah, maka ditetapkanlah itu 1 Hijriah. Dan keteladanan karakter Umar, yang pertama keberanian menyampaikan kebenaran. Jadi ketika Umar masuk Islam itu, dia langsung datang ke Ka'bah dan juga dia langsung mengatakan dirinya Muslim dan mengajak orang lain masuk Islam. Sampai-sampai orang-orang itu tidak percaya ya, ternyata Umar sudah masuk Islam. Bahkan saking beraninya Umar, ketika mau hijrah pun yang lain bersembunyi-sembunyi, Umar terang-terangan. Dia dengan gagahnya naiki kuda dan bilang kepada orang-orang, barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, aku akan berhijrah, silahkan hadang aku di jalan. Sampai-sampai nggak ada satupun yang menghadang Umar untuk hijrahnya. Dan luar biasa Umar itu, sampai-sampai dapat gelar dari Rasulullah Al-Faruq, sang pembeda. Yang kedua, suka bermusyawarah dan bijaksana. Ya. Umar itu orangnya suka bermusyawarah. Jadi ada apa-apa dimusyawarahkan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, bersikap adil terhadap semua dan bersikap toleran terhadap kalangan semua umat, walaupun bukan muslimnya. Kalau kita pernah lihat filmnya itu luar biasa, ketika pembebasan kota Romawi, pembebasan Baitul Maqdis, itu digambarkan luar biasanya oleh bangsa, oleh sejarah bagaimana tentang keadilan Umar itu sendiri. Nah, itu tentang Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya, Bapak tugaskan silahkan kalian tonton filmnya, judulnya Omar ya. Kalau nggak Umar bin Khattab yang 32 episode, silahkan tonton itu untuk lebih dalam mengenal bagaimana sih Umar bin Khattab ini. Orangnya sederhana ya, sampai-sampai istananya itu hanya, jadi ketika zaman Umar ini orang Persia datang ingin bertemu dengan salah satu khalifah, ada sebuah kisah. Dia bertanya kepada penduduk di situ, di mana tempat khalifah? Dikiranya dia itu khalifah itu kan istananya megah kayak Persia tuh, sampai-sampai gelangnya terbuat dari emas, mahkotanya emas, tapi pasti istananya juga emas. Apalagi kan Persia kalah ini. Persia dan yang lainnya kalah pada zaman itu. Dan ditunjuklah sebuah pohon kurma yang di situ cuma ada pelepah kurma yang sedikit menutupi, dan di situ di bawahnya ada kain. Dan itulah istana presiden, istana khalifah pada saat itu, hanya pohon kurma yang di situ ada pelepah kurma yang menjuntai ke bawah, dan di bawahnya ada kain untuk sekedar alas tikar untuk duduk.
luar biasanya sederhananya Umar. Walaupun kekuasaan Islam luar biasa. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Selanjutnya kalian silahkan tonton filmnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.